Halo semuanya, hai apa kabar? Ketemu lagi sama aku Nyimas Madasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, Om Swastiastu. Semua teman-teman semoga dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu hal apapun. Semoga apapun yang menjadi cita-cita kalian hari ini dan esok hari ya, semoga sudah bisa terlaksana gitu ya, terbuka jalannya, bisa menuju ke arah yang sedang di-planningkan. Semoga tidak ada hambatan dan halangan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, eh pikirkan orang yang sedang kalian sangat sayangi, kalian sangat cintai ya. Sebut namanya tiga kali dan hembuskan napas 3 kali. Nanti setelah selesai saya akan membacakan kocokan kartu yang kita ambil ya. Oke, kita mulai ya. Fokuskan nama orang yang paling kalian sayangi saat ini. Oke, tarik napas. Buang napas. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan, lalu di dalam kamu memejamkan mata teman-teman, sebut nama orang yang paling kalian sayangi dan bagaimanakah perasaan dia hari ini kepada kamu. Oke, siap, saya baca ya. Perasaan dia saat ini, perasaan dia saat ini bagaimana? Aduh guys, oke, maaf ya, tapi lagi-lagi aku ketariknya memang tentang enggak ya, kita maunya sih yang oke-oke aja ya, tapi semoga ini enggak berdampak ya dengan situasi saat ini sama kalian. Mungkin kalian lagi sedih saat ini ya, semoga tidak tertarik dan terbaca di tebaran kartu lintrik malam ini. Oke, bagaimanakah perasaan seseorang yang paling kalian sayangi saat ini? Untuk sebagian teman-teman mungkin di sini ada yang sedang mungkin habis bertengkar ya, atau lagi pada marahan, atau mungkin juga lagi diem-dieman tapi di hatinya nahan perasaan yang gak enak ya. Perasaan was-was, cemburu, panas hati ya, gelisah, terus overthinking ya, yang saat ini dia sedang rasakan seperti itu ya, sehingga membuat pikiran dia saat ini rumit, mumet gitu ya dalam menghadapi kamu gitu ya. Kamu sama dia sering ada cekcok, sering ada ketidaksamaan dalam sebuah pemikiran ya, dalam tujuan gitu ya, nggak sama apa yang dia pingin, yang kamu pingin itu nggak sama ya. Akhirnya sering terjadi cekcok, sering terjadi ribut ya. Mungkin tidak bisa terungkap, tapi di perasaannya menahan rasa panas gitu ya, gelisah, kesal gitu, amarah yang dia simpan gitu saat ini tidak bisa, mungkin bukan tidak bisa dikeluarkan ya perasaan atau emosional yang sedang dipendam, tapi dia berusaha untuk meredamnya sendiri sehingga membuat pikiran dia saat ini ruwet gitu ya. Mikirin bagaimana ke depannya gitu. Meskipun kamu dengan dia gitu ya, banyak sekali permasalahan, ketidaksamaan dalam sebuah pemikiran, kecekcokan, masalah kecil lainnya sering muncul. Kadang ada saja yang sering terjadi di dalam hubungan kamu yang sepele-sepele bisa jadi besar, apalagi yang besar gitu ya.
tapi selalu saja bisa diredam, selalu saja bisa, menghilang ya, seketika ya. Jadi nggak nunggu 1 hari dia udah sembuh gitu, udah baik gitu ya, udah baikan gitu ya. Ya meskipun jalannya begitu terus gitu, tapi, untuk perasaannya dia gitu ya, untuk hatinya dia gitu, dia sayang gitu sama kamu, dia sungguh-sungguh, sangat mencintai kamu ya. Meskipun di sini gitu, mungkin sikap dia itu yang cuek, nggak pernah romantis, nggak pernah membuat kamu selalu apa ya, kayak dikasih surprise-surprise gitu, dia nggak pernah kayak gitu. Jadi dia tipenya memang orangnya diem, kalem gitu ya, nggak banyak berbuat apapun gitu ya. Tapi dia memang secara pikirannya gitu ya, secara pikiran dia dan sikapnya dia ini, dia tidak pernah bisa jauh dari kamu, dia selalu ingin bersama dengan kamu gitu ya. Dia, tidak mau kehilangan kamu, bahkan cuman sebentar saja gitu ya. Dia selalu ingin, eee, ya susah, senang bersama dengan kamu gitu ya. Meskipun memang di hubungan kamu itu, jarang banget ada romantisnya, tapi dia seperti itu ya terhadap kamu, terhadap cinta kalian yang saat ini sedang dibangun ya. Meskipun begitu ya, tidak menjadi halangan buat kalian ya berkeluarga ataupun berpacaran saat ini ya. Sikap dia untuk masa depannya dengan kamu memang tidak pernah main-main gitu ya, tidak pernah untuk sebentar, tapi ini menuju ke masa depan. Mungkin aku mengatakannya menua bersama gitu ya, meskipun setiap hari setiap saat ya, mungkin kalian sering ada kejengkelan, kekesalan gitu ya, suka aja ada gitu marah-marah gimana gitu, tapi tetep ya dia nggak bisa jauh gitu. Meskipun deket cuek-cuekan, meskipun deket jarang ngobrol, tapi kalian tidak pernah bisa berpisah atau tidak pernah bisa saling meninggalkan. Seperti itu ya perasaan dia hari ini kepadamu ya, seperti yang tadi ya yang aku ungkapkan dalam kartu lintrik malam ini ya. Oke, meskipun banyak keributan, banyak kesalahpahaman, banyak hal-hal yang sepele-sepele selalu dijadikan masalah dalam percakapan, di dalam kalian sedang ngobrol, berkomunikasi, bagaimana cara pandang kamu dengan cara pandang dia ya, bagaimana cara menanggapi satu masalah di kamu atau di dia gitu ya. Nggak pernah sama gitu, nggak pernah sejalan, nggak sepemikiran gitu ya. Tetapi dia selalu memberikan kesempatan, selalu memberikan kesempatan terus, setiap hari selalu memberikan kesempatan baru dan tidak pernah habis untuk bisa memberikan kesempatan terus itu datang. Jadi kayak matahari terbit ya. Dia besok hari ini bikin masalah banyak, hari ini ribut, hari ini cekcok, hari ini berantem mulu ya gitu ya, enggak. Atau mungkin hari ini diem-dieman, cuek-cuekan, nggak suka ngobrol padahal deket di sebelah gitu ya. Tapi besoknya baik lagi gitu ya. Tapi malamnya bisa main lagi, maksudnya bisa pergi bersama lagi gitu ya. Jadi ada selalu kesempatan itu selalu tumbuh seperti matahari atau mentari yang selalu muncul di setiap pagi ya. Ya seperti itulah gitu kiasannya. Jadi meskipun ribut, meskipun banyak sekali yang nggak pernah diharapkan, diinginkan setiap pasangan gitu ya, tapi tidak pernah bisa berpisah gitu ya. Alangannya apa sih yang membuat kalian selalu apa namanya, selalu cekcok gitu ya? Apa sih sebetulnya? Di sini aku melihatnya apa faktor kalian bertengkar, faktor kalian sering cekcok itu karena masalah keuangan ya. Jadi ada saja gitu yang membuat hati panas, membuat hati kesal, banyak meratapi hal-hal atau kesusahan yang dialami sama kamu, lalu kamu selalu menyalahkan dia gitu ya. Jadi dia selalu berusaha untuk baik ke kamu, berusaha untuk memberikan kesempatan lagi, semoga besok lebih baik, semoga besok ada jalan terbaik, semoga besok ada keberuntungan. Jadi dia selalu mikir bagus, terus di kamunya mungkin mikir jelek, dianya mikir bagus, nanti di kamunya mikir bagus, di dianya mikir jelek. Jadi kayak gitu aja, nggak pernah sama, nggak pernah sepemikiran gitu ya, tapi tidak pernah
bubar, nggak pernah putus gitu. Halangannya sih ya itu karena keuangan, mungkin cara bagaimana mengelola keuangan, mengelola waktu kalian gitu untuk pergi bersama ataupun untuk sekedar memberikan informasi, kabar gitu bagaimana saat ini, bagaimana sedang apa gitu ya. Mungkin tidak pernah itu ya dilakukan, tapi hati dia nggak pernah atau hati dan fisiknya tidak pernah bisa berpisah dari kamu gitu ya. Ya, meskipun banyak perselisihan, tapi dia sayang. Kedepannya selalu bersikap sayang sama kamu dan dia selalu menepati janji. Meskipun ada aja masalah, tapi dia tidak pernah lupa dengan janjinya akan selalu bersama kamu gitu ya, sampai menua bersama. Ya itu, seperti itu yang saya bacakan malam ini sama kamu. Oke, teman-teman semuanya, hari ini bersyukur banget ya bacaannya juga bagus, nggak ada yang was-was gelisah gitu ya tentang orang ketiga atau sesuatu yang mengganggu di dalam hubungan kalian berpasangan. Ya ini hanya tentang bagaimana kalian bisa mengelola rasa, mengelola keuangan gitu ya. Itu jadi faktor utama di hubungan kalian yang selalu cekcok. Mungkin juga waktu yang kurang ya, sering jadi pertengkaran, komplainan karena mungkin jarang bisa jalan, jarang bisa telepon, jarang bisa kumpul bersama gitu ya. Itu karena itu sering ribut kecil-kecil, sering sindir-sindiran, tetapi pada akhirnya memang di dalam dasar hati kalian berdua, kalian tidak bisa saling berpisah karena memang sama-sama saling mencintai dan energinya kuat banget kok ya di kamunya juga. Walaupun sering marah-marah, tapi kamunya sayang, nggak bisa pisah. Begitu juga dengan dia, meskipun dia cuek, nggak pernah ngomong apapun gitu ya, nggak pernah bersikap lebay gitu ya romantisnya, tapi dia benar-benar mencintai kamu gitu ya. Jadi dia pinginnya kamu memandang cintanya itu tidak seperti melihat, mungkin kita lihat di televisi itu seru ya, romantis, tapi dia tidak seperti itu ya. Apa adanya lah pada diri dia itu ya, sikapnya apa adanya ya, tidak dilebih-lebihkan, tidak juga dikurangi. Memang seperti itulah yang sekarang kalian sedang jalani. Jadi kalian jangan juga banyak curiga ya, kenapa begitu ya. Karena tidak sepemikiran ya, susah kalau orang tidak sepemikiran itu nggak bisa nyambung. Tapi tetap aja ya, sang apa namanya, pencipta tidak bisa memisahkan kalian karena memang sudah berjodoh ya, berhidup bersamamu, menua bersamamu. Amin, semoga semua itu benar-benar terwujud ya. Ini bukan ramalan tapi sebuah prediksi dalam hati kalian, memang saat ini seperti itu begitu ya. Kalian selalu berusaha untuk bisa belajar dari hari kemarin, misalkan habis ribut gitu kemarin masalah apa, nanti besok kayak begini, oh enggak, jangan sampai kayak gitu lagi lah gitu. Jadi selalu belajar dari hal-hal yang sudah lewat, jadi tidak pernah lagi membahas kekurangannya lagi gitu ya. Sekarang ini kamu sedang berusaha dan dia juga sedang berusaha untuk tidak mengulang sesuatu atau bisa mengundang pertengkaran ya, lebih memahami gitu ya satu sama lainnya. Jadi yang kemarin terjadi dijadikan pelajaran dan tidak mau dijadikan cerita lagi, udah tutup gitu ya. The World di sini ada The World, artinya apa? Meskipun ya banyak permasalahan di antara kalian berdua ya, tetap seperti gelang ya, gelang yang tidak ada celah putus gitu. Berputar lagi berputar, jadi kadang kalian mesra, kadang kalian saling galak, kadang kalian saling jenggut-jenggut gitu ya. Tapi tidak pernah bisa berpisah ya. Jadi biasa-biasa aja gitu, normal gitu ya hubungannya, tidak begitu sangat romantis enggak gitu ya. Tapi benci-bencian juga enggak. Jadi memang normal lah, sesuai dengan bagaimana kondisi batin kalian di saat hari itu, di waktu yang mungkin kan namanya manusia ya, kadang hari ini lagi lemah gitu. Jadi semua mempengaruhi fisik dan daya perasaannya dia dan bagaimana dia memandang kamu, bagaimana dia mendengarkan bicara kamu. Jadi mempengaruhi itu ya. Makanya jaga kesehatan, jaga kualitas tidurnya biar nggak cepet apa ya namanya, ngambek gitu. The Word ya. Oke, di sini ada fake
Pentacles ya. Meskipun perasaannya kamu, apa ya namanya, sedikit mungkin ya, salah satu di antara kalian kalau nggak di kamu, di dia, memandangnya kamu cuman punya sedikit cinta buat dia, atau dia cuman punya sedikit rasa cinta sama kamu, tapi sesungguhnya, kalian berdua itu bener-bener kalau disatukan rasanya itu jadi besar gitu, bener-bener memang tidak bisa pisah, tidak bisa lepas, tidak bisa meninggalkan satu sama lain ya. Masih memilikinya itu secara kuat banget ya, ini kan energi elemen tanah ya, jadi kuat banget untuk bisa saling menggenggam meskipun apa ya, kelihatannya kamu melihat dia tuh nggak ada, dia ngeliat kamu juga nggak punya perasaan cinta sama dia, padahal enggak gitu ya. Jadi kalau kamu mungkin ngetes pun, kamu perasaannya panas di dalam hati, nggak enak, nggak karu-karuan gitu ya. Meskipun cuman ngetes kan cemburunya besar gitu. Begitu juga dengan dia gitu ya, seperti itu ya. Lalu ada Queen of Pentacles. Kamu itu memang seperti ratu gitu, kalau nggak dia itu seperti ratu. Jadi apa-apa pengennya didengerin, apa-apa pengennya apa ya, dilaksanakan gitu. Padahal mungkin di dianya lagi nggak sinkron, lagi nggak sepemikiran, nggak sepandangan dengan kamu, tapi kamu maksa gitu, keras hati gitu. Jadi kamu kadang ngambek diem gitu lama tanpa ada reaksi apapun gitu ya, yang pengennya kamu tuh suka ngomong sekali langsung pengennya dikerjakan, tapi sedangkan dia saat itu, saat kamu begitu bicara ingin ini ingin itu, dia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja pikirannya, hatinya, mungkin juga dalam keadaan mungkin kantongnya kosong gitu ya. Itu kan mempengaruhi gitu, kalau nggak tidurnya kurang full gitu, itu juga mempengaruhi bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bisa merasakan apa yang sedang kamu inginkan. Itu mempengaruhi banget gitu ya. Memang kalau energi Queen itu kan bawel gitu ya, terus banyak mintanya, banyak keinginannya yang mau diturutin. Ya nggak sih kayak gitu ya nggak? Kalau nggak di kamu ya di dianya gitu ya. Lalu, oke, di sini ada Four of Pentacles ya. Benar-benar meskipun masalah begitu besar ya, entah masalah keuangan atau bagaimana cara menyelesaikan satu permasalahan, nggak di kamu, nggak di dia gitu ya. Kalian memang saling diem gitu ya, saling bisa mengerjakan sesuatu masalah itu sendiri-sendiri ya. Tapi sebenarnya gitu ya, sebenarnya kamu juga nggak mau ngerepotin dia, dia juga nggak mau bikin kamu susah. Ini energinya bolak-balik ya. Kalau nggak di kamu, mungkin kamu ngerasa dia nggak cepat ngerjain masalah ini selesai. Kalau di dia mungkin mikirnya kalau dia kasih masalah ini minta bantuan dari kamu, mungkin kamu takut, dia khawatir kamu sakit, kamu capek, kamu banyak pikiran, jadi dia lebih kayak nyimpen sendiri, nyelesain sendiri. Jadi seakan-akan dia itu tidak memiliki perasaan atau perhatian sama kamu, padahal dia sebenarnya cintanya besar, sayangnya besar, tapi sampai-sampai dia tidak mau memberikan apa yang sedang dia sekarang jalani, masalah yang sedang dia hadapi, dia nggak mau bagi sama kamu, dia nggak mau kamu sakit, dia nggak mau kamu banyak pikiran. Jadi kayak dia ngerasa bersalah dengan masalah yang dia punya, dia pendam sendiri, dia kerjakan sendiri, tapi kamu berprasangkanya selalu yang tidak-tidak sama dia gitu ya. Kamu berprasangkanya dia tidak cinta, dia memiliki rahasia, padahal tidak seperti itu gitu. Jadi memang kadang kan kita gitu ya, oh dia diem aja, nggak pernah ngomong, ada apa-apa nggak pernah ngasih tahu. Kita kan selalu suujon, padahal sebenarnya dia pengen kamu tuh damai, hatinya, pikirannya dia bisa nyelesain sendiri kok, tapi nggak bisa nangkep ke sana kamunya. Akhirnya kalian selalu bertengkar dengan masalah hal sepele, tapi tetap nggak bisa berpisah ya, karena memang sayang begitu. Kadang kalian memutuskan satu persoalan ya, seringnya gini, bodo amat kan gitu, bodo amatan. Misalkan dia lagi ada
kena trouble, masalah apapun gitu, kamu nggak mau tahu gitu ya, kamu nggak mau peduli, tapi ujung-ujungnya pasti kamu nggak bisa nutup mata ya, nggak bisa kamu nggak bantu, pasti kamu selalu bantu meskipun di hati kamu kadang bimbang, kadang bingung gitu ya, antara perasaan kamu yang sebel, dongkol gitu ya, dengan perasaan kamu yang kasihan, yang ngerasa kayak, "Oh, kok kayak kejam banget kalau aku nggak bantu." Jadi seperti itu ya, kamu, kayak meskipun diam tanpa ada perilaku perhatian gitu ya, kayak rasa romantis atau rasa kasih sayangi diperlihatkan, tapi sesungguhnya, sikap cuek dan tidak pedulinya itu adalah tingkat, suhunya bagaimana dia bisa, menahan perasaan itu supaya mungkin mungkin ya gitu ya, dia seperti itu, supaya kamu juga nggak tergantung sama dia, mungkin juga karena kamu juga terlihat lebih mandiri, jadi dia kayak mau bantu juga, agak agak apa ya namanya, bimbang ya gitu, "Oh, dia juga bisa kok," gitu ya. Tapi sebenarnya kamu juga ingin selalu ada di dalam setiap persoalan kehidupan dia, jadi kamu pengen dilibatkan lah gitu ya, pengen selalu ada dan dilibatkan dan merasa, diakui keberadaannya. Tapi dia nggak seperti itu, tapi justru dia pengennya kamu nggak capek, nggak pusing, nggak lelah badannya, jadi cukup mendoakan. Mungkin cukupnya gini loh, tanya aja gitu, jangan diem gitu ya. Itu sebagai bentuk perhatiannya mungkin dia udah seneng meskipun nggak dikasih banyak jalan keluar dari kamu, tapi cukup untuk ditanya gitu bagaimana keadaannya, bagaimana penyelesaiannya. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan tapi sebenarnya itu apa ya, menyimpulkan bahwa kamu perhatian sama dia gitu. Jadi kayak kayak manipulasi aja gitu. Karena kamu juga orangnya, apa namanya sih, nggak mau dibilang bucin gitu ya. Jadi kamu, mengelabui perkataan-perkataan itu sebagai bentuk kamu sebenarnya perhatian sama dia ya. Di sini ada Five of Wands ya, jadi bertengkar terus. Malah kamu sama dia tuh kayak saingan gitu ya, kalau kamu lagi membahas apa, pinginnya kamu menang, dia juga pinginnya didengerin gitu ya. Jadi saling beradu argumen pun nggak mau saling kalah gitu ya. Jadi memang seperti itu, kalian benar-benar sama-sama, api, sama-sama kuat gitu, sama-sama tidak ingin kalah, tidak ingin dipandang rendah, tidak ingin nomor dua kan, jadi seperti itu. Tapi sebenarnya dia selalu, ada buat kamu, dia selalu bisa berjuang buat kamu dan dia juga tidak mau kamu sampai diperlakukan yang tidak baik oleh orang lain gitu. Meskipun dia sering, seperti itu ke kamu, tapi dia sebenarnya tidak sangat ingin melihat kamu menderita oleh orang lain. Jadi orang ini, si dia ini selalu ada buat kamu meskipun ya kamu sering bertengkar gitu, tapi dia apa ya, seperlakuannya tuh dia nggak bisa kalau ngelihat kamu sampai dijatuhkan atau, apa ya namanya, dianggap remeh sama orang lain. Jadi dia selalu siap, selalu ada buat kamu ya, meskipun saat ini kamu sama dia sering ribut gitu, hal-hal yang tidak diduga gitu ya. Ada five lagi guys, kalau udah ketemu angka kembar. Kita ketemu angka kembar berapa ya? Aku lihat dulu. Ya ada 2 ya, ada 2, 5. Ini 5 lagi ya. Sesuatu yang apa ya, kalau udah 5-5 itu kan tentang kekuasaan, tentang sesuatu pekerjaan yang ingin dicapai lebih apa ya namanya, lebih bisa cepat gitu, kuat ya menduduki sebuah, tempat yang diinginkan gitu. Jadi kalian tuh kalau kerja sama gitu ya, kalau kalian kerja sama, kalau kalian sama-sama sepemikiran, apapun, yang kalian tuju itu, bisa cepat dituju dan kamu, dengan pasangan tidak bisa dikalahkan oleh orang lain itu ya, kalau secara, numerologi angka kembarnya. Tapi untuk, dari gambarnya sendiri ya dengan, 5 pedang ini menyatakan bahwa kamu sama dia memang ya sering ribut, sering bertengkar. Jadi besok-besok kalau misalkan, bertengkar gitu ya, kamu masih inget tuh gitu, masih inget dengan bagaimana kamu bisa ngalahin dia dengan kata-kata apa, dengan, perilaku apa yang membuat
kamu sama dia itu nggak terus-terusan bertengkar, nggak terus-terusan saling beradu argumentasi atau saling lempar-lemparan kata-kata sindiran yang pedas gitu. Jadi kamu udah tahu nih kemarin habis ngomong apa dan sekarang kamu bertengkar lagi, kamu gunakan hal itu supaya dia diem gitu ya. Supaya tidak berkepanjangan ributnya gitu. Jadi yang kemarin yang pernah dilakukan kamu ingat-ingat sebagai pelajaran untuk kebaikan sih, bukan untuk apa ya, permusuhan atau saling berpisah, tidak ya. Jadi di antara kalian juga ya, meskipun kalian tuh ngerasa ya nggak ngaku satu sama lain saling mencintai apa enggak, di dianya mungkin nggak gengsi, di kamunya juga kayak ngerasa nggak mau nggak mau duluan yang mengakui kalau kamu juga sangat mencintai dia. Jadi bener-bener kamu berdua tidak diketahui oleh orang lain bagaimana perasaan itu, maksudnya gini, kamu tidak bisa ngomong sama pasanganmu, dia juga tidak bisa ngomong sama kamu sebagai pasangannya. Jadi orang lain ngelihat kalian ya bagus-bagus aja gitu, adem-adem aja, kelihatannya bagus, kelihatannya lurus-lurus aja karena saling mencintai, ceria terus gitu ya. Kelihatan bahagia terus gitu, kayaknya balance aja gitu ya, nggak ada panas-panasnya gitu ya. Itu yang orang lain tangkep, meskipun di antara kalian berdua tidak pernah ada saling mengakui atau memberi atau mengutarakan isi hati, tapi orang menangkapnya justru kalian tuh bahagia ya, saling mencintai. Dan hati kalian juga tidak bisa berpisah. Jadi ini ada the tower ya, artinya adalah setiap kali bertengkar, setiap kali kalian ribut gitu ya, selalu kembali ke nol. Jadi gini, yang main ya udah gitu, yang hari ini enggak lagi. Jadi sesuatu yang udah terjadi dijadikan pelajaran dan selalu jadi fase besoknya berubah untuk jadi lebih baik gitu ya. Jadi tidak sampai harus mengikuti bagaimana kemarin berperilaku, hari ini diingat lagi, terus hari ini ribut lagi, enggak. Jadi yang kemarin mungkin hancur begitu sangat, kamu mungkin sakit, kamu mungkin sampai menderita ya gitu ya, tapi udahannya kamu memaafkan dan mulai membangun lagi dari nol gitu ya. Meski kamu jatuh sakit gitu ya, sakit lah, namanya pasangan nggak ada loh yang misalnya bahagia terus, nggak ada. Kadang ada yang saling ingin melepas, kadang ada yang bener-bener hancur, kadang karena hanya hal sepele aja udah nggak mungkin kuat gitu loh ya. Kadang kayak perhatian atau nggak WA nggak dibalas aja udah langsung ribut ya. Ribut besar kemana-mana, semua dibawa, semua dijatuh-jatuhin gitu kan. Akhirnya nanti besoknya kembali lagi seperti semula. Jadi nggak terus-terusan, nggak apa ya, berkesinambungan harus diungkit lagi juga enggak. Karena apa? Kamu juga udah nggak mau ya, nggak mau kehidupan kamu selalu dipenuhi dengan keruwetan, kepusingan. Jadi kamu juga selalu cepat memaafkan gitu ya, cepat sadar gitu. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngotot untuk bisa menang gitu ke depannya, meskipun di hari itu kamu pingin menang, misalkan hari ini berantem pengennya menang aja, besoknya gitu pengen menang lagi, enggak kayak gitu ya. Oke, ini ada inisial. Oke, aku mau bilang dulu zodiaknya ya. Untuk zodiaknya ada Aquarius ya, ada Sagittarius, untuk Virgo ada Capricorn ya. Energi Capricorn kenceng banget dengan apa nih? Dengan Aquarius ya. Jadi energi Aquarius dengan Capricorn sedang kencang banget di sini tentang masalah ego. Mungkin karena sikapnya yang dingin, cuek gitu ya. Jadi kalau ribut hari itu aja, besok enggak lagi gitu ya, paling diem. Ada Libra, ada Leo gitu, ada Aquarius, ada Pisces dan Aries. Oke, untuk inisialnya teman-teman ada huruf M, Z, S. Ya, sebentar kita cari lagi. R, H, E, K, Y, U, T, C, W. Ntar ya teman-teman ya, aku ambil lagi karena harus banyak. Ada L, G, F, A,
OZ ya. Jadi teman-temanku semuanya, jangan terus apa ya namanya, berasumsi sendiri ya. Kadang apa yang kita lihat nggak sama apa yang pasangan kita lihat. Jadi kalau hari ini ribut masalah itu, besok pasti udah belajar, oh bukan karena itu. Jadi seperti itu ya. Yang sudah terjadi, yang sudah lewat, jadikan pembelajaran, ada ladang ilmunya. Jadi nggak terlalu keras-kerasan terus gitu. Tapi tetap berantem mah, tetap ribut mah dengan hal-hal sepele, tapi selalu cepat berubah, cepat sadar, dan kembali normal. Seperti itulah hubungan kalian. Teman-temanku semuanya ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu ya, panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, dan semoga teman-teman juga sukses gemilang meraih semua cita-citanya di dalam kalian berpasangan, di dalam pekerjaannya juga ya, dan juga di dalam kesehatannya. Semoga siapapun hari ini yang sedang sakit, yang sedang menderita, mungkin sejak lama ada di tempat tidur ataupun yang tidak bisa bergerak, kita doakan ya, kita bacakan Al-Fatihah menurut atau teman-teman yang berbeda agama ya, bukan muslim, kita doakan semoga lekas sembuh, diberikan kesembuhan dengan cepat ya, diangkat semua penyakitnya, diberikan umur panjang. Teman-temanku semuanya jangan lupa mendoakan orang lain karena nanti kembalinya ke kita ya, saling memaafkan dan jangan banyak terlalu dalam kalau membenci orang, biar kita nggak cepet tua, biar kita selalu panjang umur. Terima kasih banyak, sampai jumpa ya di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.